A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Berjumpa lagi dengan kami tim Padepokan Cahaya Hati. Kami tim Padepokan Cahaya Hati mengucapkan banyak terima kasih sekali kepada para penonton YouTube yang ada di Indonesia dan yang ada di luar negeri. Kami mengucapkan beribu-ribu banyak terima kasih sekali karena dengan dukungan panjenengan semuanya dan yang sudah mensubscribe, like, share, dan komen video-video kami. Tak lupa kami berdoa kepada Allah semoga dengan kebaikan-kebaikan panjenengan semuanya dibalas oleh Allah, dimudahkan dalam menjalankan kehidupan sehari-hari, dibukakan pintu-pintu rezeki dari segala penjuru mata angin. Yang sedang sakit cepat diangkat penyakitnya oleh Allah, sembuh-sembuh total dan tidak kambuh-kambuh lagi. Yang belum mendapatkan jodoh cepat didekatkan dengan jodohnya. Yang belum mendapatkan keturunan cepat diberikan keturunan oleh Allah. Dan kali ini kami tim Padepokan Cahaya Hati ingin menarik dari sosok goib. Nanti akan kita coba tarik dari sisi goibnya, dari fenomena yang baru viral ini, fenomena supermoon. Nanti akan kita tarik dari sisi goibnya. Dari fenomena supermoon itu akan ada sesuatu apa yang mudah-mudahan nanti diizinkan oleh Allah untuk menghadirkan sosok goib yang bisa menjelaskan semuanya. Ya, kami tim Padepokan Cahaya Hati tidak bisa apa-apa, kami hanya bisa berusaha dan berdoa dengan izin Sang Yang Nur Cahya Nirwana, dan semuanya itu hak mutlak milik Allah. Ya, ambil saja sisi positifnya dalam proses mediumisasi ini nanti. Kalau diizinkan dihadirkan sosok goib yang akan masuk ke dalam tubuh mediator, yang akan menjelaskan tentang yang baru viral ini, fenomena supermoon atau bulan purnama. Bulan purnama atau bulan yang mendekati bumi, ya Mas ya. Terlihat besar dan sangat indah sekali. Besar dan yang sangat indah. Tidak seperti biasanya. Tidak seperti bulan-bulan biasanya, dan terlihat besar dan kuning keemasan seperti itu. Dan nanti ada dari sosok goibnya ada sesuatu apa, ya langsung saja. Kali ini kita ditemani oleh mediator kita, Mas Dul Rohman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Mas Dul? Alhamdulillah sehat Mas Beni. Ada pesan-pesan apa Mas Dul? Ya, untuk seluruh sedulur bersawan channel Padepokan Cahaya Hati dimanapun panjenengan berada, kami haturkan terima kasih sebesar-besarnya atas dukungan panjenengan selama ini yang selalu menyimak daripada konten-konten kami. Tak bosan-bosannya jangan lupa kirim saran dan kritik masukannya di kolom komentar, dan juga share sebanyak-banyaknya jika panjenengan semuanya menyukai tayangan-tayangan kami, agar channel kami lebih cepat berkembang lagi, dan semoga ada kebermanfaatannya untuk kita semuanya. Ampun Mas. Sudah pemirsa, kita mulai proses mediumisasinya. Kita bersihkan dulu tubuh mediator biar tidak ada penyusup, pendompleng, jin, setan, siluman, iblis, fasik yang akan mengganggu dalam proses mediumisasi ini nanti. Kita bersihkan dulu tubuh Mas Dul Rohman, tubuh mediator. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum ya, kita ya dalam proses mediumisasi yang di dalam tubuh Mas Dul Rohman semuanya tarikan langsung hancur dan berkabung. Sallallahu alaihi Muhammad. Bersihkan semua di benteng itu Mas Dul Rohman beserta partainya, benteng itu beserta benteng yang ada di Padepokan Cahaya Hati. Dalam jarak radius 20 meter tidak ada yang bisa menembus, tidak ada yang bisa mengganggu,
kacamata iblis jin setan siluman fasik yang mencoba menembus yang mencoba mengganggu langsung ajar medak dalam perkara neraka. Sallallahu ala Muhammad sallallahu ala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum yang ada di tasbih dengan izin sang yang nur sayang. Sesosok gaib yang bisa menjelaskan tentang fenomena supermoon yang baru-baru ini terjadi, yang baru viral. Sosok gaib yang bisa menjelaskan yang sebenar-benarnya, ketarik-ketahan saya dengan izin sang yang nur cahaya nirwana Allah. Hadir masuk dalam tubuh mediator. Sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad. Sinkron dengan tubuh mediator, pita suaranya menyesuaikan dengan pita suara mediator, bisa berbahasa Indonesia dengan jelas. Assalamualaikum, selamat malam. Siapa ini? Sallallahu ala Muhammad. Siapa kamu? Sallallahu ala. Assalamualaikum, selamat malam. Siapa ini? Dari golongan apa? Wujud kamu apa? Penyusup. Kamu penyusup dari mana? Dari luar. Dari luar. Luar mana? Depan situ. Depan situ. Kenapa kamu bisa menyusup masuk ke dalam tubuh mediator? Mengganggu acara ini. Ingin mengganggu acara ini. Lah emang acara apa ini? Acara yang bikin orang-orang jadi tahu. Acara orang-orang bisa bikin tahu bagaimana maksudnya? Aku tidak boleh ngomong seperti ini. Sallallahu ala Muhammad. Kamu dari golongan apa kamu? Iblis. Iblis. Kenapa kamu ingin mengganggu acara kami? Ada sesuatu apa? Sesuatu yang tidak perlu kalian ungkap. Memangnya apakah penting terus kamu mengganggu acara kami? Itu urusanmu, bukan urusanku. Lah kenapa kamu mengganggu? Biarin saja, senang-senang. Ya, kamu keluar dari dalam tubuh mediator itu. Terkunci di sini. Kamu terkunci, tidak bisa keluar. Bismillahirrahmanirrahim. Roh sukma mediator terkunci, tidak bisa diambil makhluk apapun, tidak bisa diambil iblis yang di dalam tubuh mediator. Iblis yang di dalam tubuh mediator ini semuanya iblisnya yang di dalam tubuh mediator ketarik ketan saya Allah. Sallallahu Muhammad sallallahu pusing langsung. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Terbentengi berlapis-lapis cahaya. Sallallahu dibersihkan semuanya. Tubuh mediator dibersihkan dari efek-efek mediumisasi yang kemarin, dibersihkan semuanya dengan izin sang yang nur cahaya. Sallallahu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Dengan izin sang yang nur cahaya. Sesosok gaib yang mengetahui tentang fenomena supermoon yang baru viral. Sosok gaib yang bisa menjelaskan yang sebenar-benarnya, ketarik ketan saya dengan izin sang yang nur cahaya nirwana Allah. Hadir dan masuk dalam tubuh mediator Allah. Sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad. Sinkron dengan tubuh mediator, pita suaranya terbuka menyesuaikan dengan pita suara mediator.
bisa berbahasa Indonesia dengan jelas, lancar. Sallallahu alaihi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau boleh tahu panjenengan siapa, golongan apa, dan dari mana? Saya dari golongan jin. Saya ada dari atas sana. Oh, panjenengan dari golongan jin. Dari atas mana panjenengan berasal? Permukaan bulan. Di permukaan bulan. Ini kalau boleh tahu panjenengan punya nama tidak? Saya tidak boleh menyebutkan nama saya di bumi ini. Ya kalau tidak boleh disebutkan jangan disebutkan. Yang boleh disebutkan saja. Berarti ini saya memanggil panjenengan siapa ini? Silahkan panggil apa saja. Mas atau Mbah atau Silahkan yang mana saja. Saya panggil. Kamu laki-laki atau perempuan? Laki-laki. Laki-laki. Ya saya panggil Mbah saja ya. Silahkan. Panjenengan berumur berapa tahun, Mbah? Jutaan tahun. Jutaan tahun. Ini Mbah, tadi panjenengan kan sudah mengucapkan salam. Berarti panjenengan sudah Islam ya Mbah ya? Alhamdulillah. Saya sudah lama sekali masuk Islam. Panjenengan sudah lama masuk Islam. Nih sebelum kita berbincang-bincang lebih jauh ya Mbah ya, saya ingin memproteksi panjenengan Mbah. Siapa tahu panjenengan berbohong, mengaku-ngaku jin yang sudah muslim, yang berasal dari permukaan bulan. Nih monggo panjenengan mengucapkan 2 kalimat syahadat Mbah, dan panjenengan mengucapkan dengan izin Sang Yang Nur Cahya Nirwana, ingin mengucapkan 2 kalimat syahadat. Coba diucapkan Mbah. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan izin Sang Yang Nur Cahya Nirwana. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya sebelumnya saya minta maaf ya Mbah ya. Bukannya saya tidak mempercayai panjenengan, karena itu sudah suatu apa ya, untuk memproteksi Mbah, siapa tahu panjenengan penyusup, untuk menjaga keamanan biar dalam proses mediumisasi ini tidak ada penyusup. Dalam proses mediuman seperti ini ya rentan sekali jika ada kabar dari langit yang akan turun di bumi ini. Seperti proses ini. Ya. Ada bekas-bekas penyusup yang masuk ke dalam tubuh ini. Iya Mbak. Saya tadi juga sempat dicegat di sekitar tempat ini. Para penyusup-penyusup. Alhamdulillah. Ada yang menetralisir. Ini yang ada di dalam tubuh mediator ini hanya panjenengan sendiri kan Mbah? Tidak ada yang lain? Dicek dulu Mbah. Ada pasukan saya di belakang. Tapi di belakang. Penyusup ada sedikit. Dibersihkan penyusup-penyusupnya Mbah. Jangan sampai ada penyusup. Dibersihkan semuanya. Dibersihkan semuanya penyusup-penyusupnya yang akan mengganggu dalam proses mediumisasi yang di dalam tubuh mediator. Dibersihkan semuanya. Ya Mbah? Alhamdulillah sudah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ini sebelum kita berbincang-bincang, panjenengan ingin saya hadirkan hidangan kesukaan panjenengan apa Mbah? Mohon maaf. Iya. Makanan saya dari bulan. Oh, makanan panjenengan ada di bulan. Apa itu? Cahaya bulan. Boleh dihadirkan di sini Mbah? Monggo saja. Bismillahirrahmanirrahim. Sang Yang Nur Cahya. Ada yang Sang Yang Nur Cahya. Sallallahu alaihi. Sudah hadir Mbah itu di depan panjenengan? Terima kasih.
Ya itu dimakan dan diminum, Mbah. Monggo. Itu berwujud makanan atau minuman, Mbah? Gumpalan cahaya. Oh, gumpalan cahaya. Untuk energi saya. Karena di sini ya lumayan jauh. Ini, Mbah, panjenengan tadi kan sudah Islam. Panjenengan yang mengislamkan siapa, Mbah? Baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu proses pengislamannya bagaimana, Mbah, kalau boleh tahu? Ketika beliau naik di tempat kami, yaitu di bulan itu, sebelum terjadinya bulan terbelah menjadi dua. Itu dengan saya tidak bisa menyebutkan. Beliau naik intinya ke tempat kami dan berdoa di situ. Sebelumnya, sebelum berdoa itu, kami sempat mendatangi beliau dan kami berbincang-bincang, dan kami pun ditundukkan beliau, kemudian mengikrarkan syahadat dan masuk Islam menjadi pengikut beliau. Dan setelah mengislamkan kami, beliau berdoa dan menancapkan pedang Zulfikar tepat sekali di poros tengah bulan, sehingga terjadi retakan yang memisahkan bulan itu, membelah menjadi dua bagian. Subhanallah. Itu tentang pembuktian ketika beliau dites oleh kaum Quraisy pada zaman dulu itu. Prosesnya seperti itu. Benar-benar bulan itu terbelah menjadi dua bagian atas mukjizat beliau. Ini, Mbah, sebentar. Dari perbincangan panjenengan tadi, panjenengan mengatakan bahwa panjenengan yang mengislamkan Rasulullah, ya, Mbah, ya, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan panjenengan bilang kalau Rasul naik ke bulan, Mbah. Saya tidak bisa menjelaskan secara detail, karena yang menonton ini adalah manusia, ada yang menggunakan akalnya. Intinya seperti itu. Berarti beliau ke bulan dan mengislamkan panjenengan beserta banyak itu, ya, Mbah, yang dimuslimkan itu. Ada 2000. Ada sekitar 2000 penghuni bulan. Penghuni bulan. Golongan jin. Golongan jin. Terus beliau menancapkan pedangnya dan membelah bulan, ya, seperti berdoa. Itu. Berdoa dulu, kemudian menancapkan pedang Zulfikar. Hingga tempat kami terbelah menjadi dua bagian. Kemudian beliau berdoa kembali. Kemudian tempat kami menjadi satu lagi. Nah, itu untuk pembuktian apa, Mbah? Kenapa kok bulan harus dibelah seperti itu, Mbah? Yang saya dengar beliau itu sempat ditantang, apakah benar-benar beliau itu punya mukjizat apa. Orang-orang kafir itu ingin membuktikan kalau beliau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu punya mukjizat apa. Apakah bisa membelah bulan menjadi dua. Kemudian beliau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membuktikan dan kebenaran itu benar-benar terjadinya. Berarti bulan terbelah menjadi dua itu benar-benar nyata itu, Mbak? Nyata, bisa nyata. Dilihat oleh manusia secara langsung seperti itu. Dari segala penjuru belahan manapun bumi ini bisa melihatnya. Kan bulan itu bundar, Mbak, terus terbelah menjadi dua seperti itu. Iya, benar sekali.
dua bagian yang sama. Iya. Terus gini Mbah, saya ingin bertanya Mbah. Panjenengan tadi kan bilang kalau Rasul sudah pernah ke bulan ya Mbah ya. Itu astronot itu apa juga pernah datang ke bulan Mbah? Siapa yang kamu maksud istilah itu? Siapa yang kamu maksud astronot itu? Ya maksudnya orang dari bumi selain Rasulullah. Ada satu kekasih Allah yang panjenengan di sini sudah mengenal beliau. Selain itu, memang belum ada yang sampai ke situ. Hanya dua tadi yang saya sebutkan, Rasulullah dan kekasih Allah. Kalau boleh tahu siapa ya Mbah yang kedua itu Mbah? Saya tidak perlu menjelaskan gamblang di sini. Panjenengan semuanya sudah mengetahui. Dari sejarah atau keilmuan apa itu ada astronot yang sudah mendarat ke bulan, katanya seperti itu. Mungkin hanya tipu-tipu saja. Kami tidak pernah melihat selain beliau berdua yang sampai ke tempat kami. Berarti astronot itu belum nyampe ke bulan Mbah? Saya tidak pernah melihat manusia selain beliau berdua tadi. Pesawatnya saja saya tidak pernah melihat melintas di tempat kami. Katanya sudah pernah mendarat ke bulan. Ya itu hanya omong kosong saja. Memakai pesawat luar angkasa seperti itu. Ada pesawat luar angkasa, tetapi bukan dari golongan manusia. Itu pun hanya melintas di atas kami. Pesawat apa itu Mbah? Manusia-manusia kerdil itu. Manusia-manusia kerdil? Beda dengan tubuh manusia ini. Manusia-manusia dari bumi atau dari planet mana itu Mbah? Dari luar galaksi bumi. Dari luar galaksi bumi? Itu kenapa? Apakah di planet-planet seperti planet yang lain atau di bulan itu apa ada oksigen Mbah? Kami tidak bernapas. Kami menyerap energi, kemudian mengeluarkan lagi. Berbeda dengan manusia. Jadi panjenengan menyerap energi. Lah energi dari mana itu Mbah? Energi cahaya bulan. Oh, energi cahaya bulan. Panjenengan menyerap energi itu. Nah, terus kalau seperti orang-orang kerdil tadi, golongan apa itu Mbah kalau boleh disebutkan Mbah? Apa yang disebut alien atau itu yang saya baca dari pikiranmu. Terlihat bayangannya di pikiran saya. Itu alien itu yang kamu sebutkan tadi. Mungkin itu cara orang bumi menyebutkan makhluk itu. Terus kayak seperti orang manusia alien. Alien itu bernapasnya memakai apa, terus makannya seperti apa, seperti itu kan? Mereka menyerap energi planet-planet dan juga bintang-bintang di atas sana. Cahayanya juga yang diserap. Memang alien itu ada juga bahan-bahan di luar sana yang tidak bisa saya jelaskan di sini. Memakan apa yang tidak ada di bumi. Butuh untuk sumber energi mereka. Tapi emang alien itu ada Mbah? Yang kamu bayangkan tadi, saya sering melihatnya melintas di dekat tempat saya. Tapi belum pernah mendarat? Tidak mau. Ke bulan? Tidak belum. Berani. Tidak berani? Ya. Karena kami juga menjaga bulan itu, tempat kami itu, dari makhluk-makhluk asing yang mau bertujuan yang tidak baik.
Ya, terima kasih Mbah. Ini panjenengan sudah memberikan informasi kepada kami tentang tadi yang panjenengan bicarakan. Saya berterima kasih sekali. Saya dapat informasi yang sangat bagus. Ini Mbah kembali ke topik ya Mbah ya. Tadi kan saya berdoa kepada Allah Mbah. Karena ini kan baru ada fenomena yang dinamakan manusia itu seperti supermoon Mbah. Fenomena supermoon itu sebenarnya apa Mbah itu Mbah? Bulan terlihat besar dan utuh. Memang sebenarnya akhir-akhir ini tempat kami itu mendekat dengan bumi. Mendekat ya secara jasad, secara lahiriah, sebenar-benarnya mendekat. Karena bumi ini semakin gelap, butuh penerangan. Nah, maksudnya gelap dari apa Mbah? Kan di sini banyak lampu, penerangan juga sangat baik. Kenapa kok gelap Mbah? Sebenarnya untuk kedepannya tidak akan ada penerangan lagi. Maksudnya untuk kedepannya Bumi ini akan gelap gulita. Tidak ada cahaya-cahaya seperti yang ada di atas ini. Nanti akan padam untuk beberapa waktu. Makanya tempat kami didekatkan dengan bumi agar malam masih bisa kelihatan. Panjenengan bilang bumi akan gelap itu memang akan terjadi apa Mbah? Maaf, saya tidak bisa membocorkan lebih lanjut. Ada yang pada mulai mendekat. Ada yang mulai mendekat, penyusup-penyusup itu mau mendengar kabar dari langit. Nanti akan disampaikan ke dukun-dukun. Hanya sebatas itu saja. Mohon maaf. Iya, ada apa-apa Mbah. Panjenengan tadi bilang supermoon itu bulan mendekat ke bumi ya Mbah ya? Benar sekali. Itu kenapa kok bisa mendekat ke bumi itu, prosesnya bagaimana Mbah? Tempat kami bulan itu dan bumi itu sebenarnya dua pasangan yang tidak bisa dipisahkan. Ibarat itu seperti dua makhluk hidup. Yang satu itu bumi, yang satu bulan. Ketika bumi itu membutuhkan sesuatu kepada bulan, maka dia akan menarik bulan itu untuk mendekat. Pahamlah panjenengan. Pahamkah panjenengan? Belum Mbah. Secara gamblangnya saja, ini hanyalah contoh misal, agar mudah dipahami. Bumi itu yang menarik tempat kami mendekat, karena membutuhkan penerangan yang lebih besar lagi. Karena akan terjadi sesuatu yang tadi saya sebutkan. Iya. Ini Mbah, seperti ada rantai terhubung yang tidak terlihat antara tempat kami dan bumi. Bumi itu menarik rantainya, lalu kami mendekat, tempat kami mendekat. Nah, terus dari fenomena supermoon itu akan mengakibatkan apa Mbah di bumi ini? Dari fenomena supermoon. Kedepannya itu tadi yang hanya boleh saya sampaikan. Akan menjadi lebih terang bumi ini ketika di malam hari. Karena memang akan membutuhkan cahaya penerangan. Nah, hingga kapan itu Mbah penerangan itu? Hanya beberapa hari saja. Nah, kenapa kok penerangan hanya beberapa hari saja? Memang seperti itu prosesnya. Proses ya penggelapan itu nanti. Ya sekitar 41 hari. Proses penggelapan itu.
tapi bukan untuk tahun ini. Kira-kira tahun kapan itu, Mbah? Maaf, saya tidak boleh menyebutkan. Apa yang disebut, maaf, dukun itu, Mbah? Kalau boleh disebutkan, kalau enggak ya jangan. Ya. Apakah benar bumi ini nanti akan gelap gulita? Gelap gulita lah. Gelap gulitanya itu kalau dengar-dengar akan ada meteor yang jatuh dan menghantam bumi, itu apa benar itu, Mbah? Sudah mulai. Saya melihat dari tempat kami. Belum lama ada di daerah yang dekat sini ada 3 meteor yang jatuh. Alhamdulillah ada pasukan-pasukan yang bertugas menghalau meteor itu menjadi bagian kecil. Karena dari atas sana sebenarnya wujudnya itu besar sekali. Meteor yang jatuh kemarin itu, Mbah? Ya, belum lama ini. Yang ada di Jawa Barat itu? Saya tidak tahu itu daerah mana. Itu jelas tidak jauh dari tempat ini. Itu sebenarnya apa, Mbah? Meteor jatuh itu dan ada suara ledakan yang terdengar manusia itu. Pertempuran di atas sana adalah golongan hitam, merah, dan juga golongan putih. Yang itu adalah golongan hitam dan merah itu pasukan jahat dari luar bumi ini yang akan masuk untuk memberi kehancuran di bumi ini. Nah, karena para pasukan-pasukan penjaga yang berlapis-lapis di atas sana mulai melakukan pertempuran. Nggak terjadi ledakan-ledakan. Dan alhamdulillah bisa hancur berkeping-keping menjadi bagian kecil. Energi itu tidak bisa utuh menghantam bumi. Karena dampaknya akan dahsyat sekali jika batu itu dalam keadaan utuh menghantam bumi. Bumi ini bisa benar-benar langsung hancur. Nah, berarti kemarin yang terjadi di Jawa Barat itu benar-benar meteor jatuh itu, Mbah? Meteor. Saya melihat di tempat kami itu ada 3 yang jatuh. Ya, tidak jauh dari tempat ini. Masih lokasi pulau yang sama. Itu dari panjenengan tadi bilang ada pertempuran ya. Itu kenapa kok pertempuran itu bisa menimbulkan meteor jatuh, itu maksudnya bagaimana? Sebenarnya satu meteor itu adalah suatu wadah untuk energi yang sangat jahat yang turun dari luar bumi ini. Dihantamkan ke dalam bumi. Tetapi ada pasukan-pasukan penjaga tadi yang membuat memecah energi itu agar tidak memberi kehancuran di bumi ini. Terus ada dari makna fenomena supermoon itu ada makna apa lagi, Mbah? Ya, itu saja yang boleh saya jelaskan di sini. Ya, untuk mengingat Sang Pencipta saja atas keindahan apa yang sudah diciptakan. Karena bulan malam ini terlihat sangat indah dan sangat terang. Iya. Bentuknya sempurna. Itu adalah kesempurnaan dari ciptaannya. Iya. Ya udah, Mbah. Ini nanti saya izin, Mbah, ini nanti mau saya sebarkan ke dunia manusia, Mbah. Boleh enggak, Mbah? Saya izin dari dulu. Perbincangan kita ini. Saya izin dulu. Ya. Boleh. Sudah ada filter di sini tadi. Alhamdulillahirrabbilalamin.
Ini Mbah, panjenengan ada pesan-pesan apa Mbah buat para pemirsa Mbah? Monggo Sudah saya disampaikan. sebutkan semuanya. Saya tidak berhak untuk menyampaikan kepada penduduk bumi. Panjenengan saja. Ini tugas panjenengan di bulan itu apa Mbah kalau boleh Itu tahu? menjaga bulan. Cuma menjaga bulan. Menjaga dari apa Mbah? Serangan juga ada dari luar sana. Ada serangan juga di sana. Siapa yang menyerang seperti itu? Golongan tanduk. Oh. Yang akan mengendalikan bulan. Ya sudah Mbah, saya berterima kasih sekali karena panjenengan sudah mau hadir dan masuk dalam tubuh mediator. Saya kalau ada salah kata, salah ucap, salah atau kurangnya dalam penyajian, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya ya Mbah ya. Tidak apa-apa. Saya diizinkan untuk ke sini. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Saya mohon pamit. Ya silahkan Mbah, panjenengan Sudah kembali ditunggu ke tempat di sana. panjenengan. Tidak boleh lama-lama di sini. Oh sudah ditunggu panjenengan. Ya maaf ya Mbah ya. Monggo panjenengan kembali ke tempat panjenengan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allah. Sallallahu dinormalkan. Ya alhamdulillahirrahmanirrahim. Demikian tadi proses mediumisasinya. Ya, ambil saja sisi positifnya, karena kebenaran itu hak mutlak milik Allah. Kami tim Padepokan Cahyati, kalau ada salah kata, salah ucap, salah perbuatan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.